Halo para wanita pemburu birahi dimanapun berada, sudahkah Anda mendapatkan mangsa berondong kali ini? Daripada memburu birahi dan para berondong, lebih baik pasang headset kalian dan kita simak review film pemburu kali ini. Film yang akan kita review kali ini berjudul Prey tahun 2022. Ini adalah Naru. Naru adalah anak dari suku Indian, yang mana kali ini kita akan membahas tentang suku Indian yang diinvasi oleh sang predator dari luar angkasa bernama Kang Prey. Naru pun senang melatih keahlian berburunya dengan kampaknya. Ketika Naru sedang berlatih, tiba-tiba Naru melihat seekor rusa dan berniat untuk menangkapnya bersama anjingnya. Ini adalah Tabe. Tabe saya pikir saudaranya Naru kali ya. Tabe memiliki skill memanah yang sangat luar biasa. Dia mampu memanah burung dari jarak jauh hingga terjatuh. Setelah berburu, Naru pun kembali pulang. Dan kisah ini dimulai di tahun 1719 di Northern Great Place, salah satu wilayah di Amerika. Naru pun kembali menemui sang ibu untuk membawa hasil buruannya. Di sini ibunya berbicara mengapa Naru ingin menjadi pemburu. Lalu Naru berkata supaya yang lain tahu bahwa wanita juga bisa berburu. Dan Akang Prey pun tiba menggunakan angkotnya. Di scene ini kita melihat Naru sedang berjalan-jalan mengambil tanaman untuk dijadikan obat oleh ibunya. Dan ketika sedang jalan, Naru pun melihat teman-temannya sibuk dengan sesuatu. Naru pun bertanya, "Ada apa? Ada orang digigit singa." Oh, digigit singa. Dan perburuan singa pun dimulai. Di saat sedang berburu, si Asep pun mendengar suara kerusak-kerusuk dari atas, dan si Asep pun siap memanah, namun dihalangi oleh Tabe. You could get shot sneaking up like that. Di scene ini kita melihat ular yang sedang memburu tikus, namun ular tersebut diburu lagi oleh sang predator oleh pisau otomatisnya dan dikuliti begitu saja. Naru, Tabe, dan kawan-kawan pun menemukan korban dari gigitan singa. Dia adalah Puhi. Dan Naru pun menyiapkan obat dan memberikannya kepada Puhi untuk diobati. Kemudian yang lainnya mempersiapkan tandu untuk membawa Puhi pulang ke rumah. Dan ketika perjalanan pulang, Naru pun menemukan ular yang sudah dikuliti, dan itu jelas-jelas bukan perbuatan seekor beruang. Dan Naru pun menemukan jejak yang begitu besar, dan itu bukan jejak beruang. Namun Naru bertanya, apa itu jejak beruang? Gak tahu, cari aja sendiri. Akhirnya Naru pun mencari sendiri makhluk apa tersebut. Di tengah kegelapan malam,
Naru pun berjalan sendirian mencari makhluk apa itu. Dan ketika sedang berjalan, Naru bertemu seorang tabe. Dan tabe pun mengatakan, "Jangan pakai obor, nanti gak keluar singanya." Naru pun mengendap-endap di semak-semak belukar naik pohon. Dan tiba-tiba saja seorang sahabat Naru diterkam oleh singa. Of teeth like find the lion and kill it. Tinggal Naru saja bertarung dengan singa tersebut berdua, dan ketika tiba-tiba saja singa itu menerkam, Naru terjatuh ke tanah dan membentur batu. Namun ketika siuman, Naru pun bingung ketika sudah ada di rumah bersama ibunya, dan ibunya pun bilang, "Kamu tadi diselamatin kakakmu, nak." Dan tabe pun pulang membawa singa hasil buruannya untuk diserahkan kepada sang ketua. Sang ketua pun sangat mengapresiasi hasil buruan dari tabe. Dan mereka pun merayakan hasil buruan tabe ini dengan pesta 7 hari 7 malam non-stop. Di keesokan paginya, Naru pun nekat mencari makhluk apa yang memiliki jejak kaki sebesar itu, ditemani oleh anjing coklatnya yang setia. Di skin ini kita melihat Akang Prey yang ngerjain seekor. Di sini kita melihat Naru sedang melatih keahlian kampaknya. Kalau dilihat ini seperti kunai kali ya. Dan di sisi lain, si Akang Prey pun sedang mengoleksi tulang serigala hasil buruannya. Dan bersiap-siap untuk mencari makhluk apa lagi yang akan diburu oleh sang Akang Prey. Lalu Naru pun melihat banyak kerbau-kerbau yang mati dengan mengenaskan, dan Naru pun memberikan doa kepada kerbau-kerbau tersebut. Dan ketika sedang berjalan, Naru pun terperosok dalam lumpur. Dan Naru pun bingung bagaimana dengan jalan keluarnya. Akhirnya Naru pun melemparkan kunainya ke batang pohon, dan akhirnya Naru pun berhasil keluar dari kubangan lumpur tersebut. Dan di saat Naru berhasil keluar dari kubangan lumpur, Naru pun melihat seekor beruang yang sedang menyantap makanannya. Namun tanpa disadari, keberadaan Naru diketahui oleh beruang tersebut dan mengejar Naru beserta anjingnya. Namun berkat kepintaran sang anjing, beruang itu pun dialihkan ke arah lain agar tidak menyerang Naru. Seketika itu juga beruang itu pun berputar balik untuk mengejar Naru. Naru pun menyelam dan bersembunyi di tumpukan kayu. Tiba-tiba saja makhluk itu datang dan menyerang beruang tersebut. Dan Naru pun termengo-mengo melihat makhluk tersebut menghajar beruang sampai KO. Dan di situ kita melihat Naru kebingungan bagaimana ini kelanjutannya, dan Naru pun akhirnya kabur mengikuti aliran sungai yang entah berantah kemana aliran tersebut mengalir. Mungkin sampai ke Bengawan Solo kawan-kawan, dan akhirnya Naru pun menepi dengan selamat. Namun sayang, kawanan Acong berhasil menangkap Naru untuk dibawa pulang ke rumahnya. Dan
Ketika di dalam perjalanan, kawanan Acong pun mendapatkan sesuatu yang mencurigakan. Dikira-kira apa itu ya? Dan ternyata itu adalah seekor kelinci. Namun ternyata makhluk tersebut bukanlah kelinci, tapi si Akang Prei yang ngamuk-ngamuk karena celana dalamnya hilang dicuri oleh siapa. Akhirnya si Ocong Brother pun dibantai habis oleh si Akang Prei ini, dicincang-cincang begitu saja, dipukul, dihantam sampai ke batang pohon. Dan Naru pun lari terbirit-birit, ngicibrit maratan langit menghindar dari makhluk si prei ini. Namun ternyata di saat Naru sedang berlari, Naru pun terkena jebakan Batman. Dan Naru pun tertangkap oleh sang predator. Namun sang predator tidak berbuat apa-apa dan membiarkan Naru pergi begitu saja. Karena Naru dalam keadaan lemah. Di suatu waktu Naru pun tertangkap oleh kawanan sang gerombolan Prancis dan membawanya pulang untuk dijadikan tahanan. Di sini Naru pun ditahan oleh gerombolan Prancis bersama kakaknya Tabe yang terlebih dahulu ditangkap oleh gerombolan ini. Dan kakaknya pun berteriak-teriak, "Sakit!" Are you hurt? Oh, they tried. Di keesokan paginya, Naru dan Tabe diikat di sebuah pohon untuk dijadikan umpan sang predator. Namun, sang predator pun sudah mengetahui siasat ini. Dan tanpa disangka-sangka, sang predator pun sudah membantai orang-orang di belakang mereka. Dan mereka tidak sadar bahwa sang predator sudah tiba. Di saat semakin genting, Naru dan Tabe pun berusaha melepaskan ikatan tersebut. Dan di lain waktu, predator berjalan semakin mendekat. Dan mereka pun akhirnya berhasil kabur. Namun sang predator menginjak ranjau. For the trapper's cap. Dan pertempuran pun berlangsung sengit antara sang predator melawan gerombolan. Namun, sang predator mempunyai persenjataan yang canggih dan menumpas para cecunguk-cecunguk itu sampai habis. Bisa kita lihat dari pemutus besi, jaring yang bisa memotong, sampai tameng otomatis berteknologi buatan Jepang. Yang mana senjata-senjata ini adalah khusus diperuntukkan untuk sang predator dan tidak dimiliki oleh militer manapun di dunia ini. Dan Naru pun segera menyelamatkan anjingnya yang ditawan oleh gerombolan Prancis. Di lain waktu, sang predator sedang sibuk mengelas luka-luka tembaknya dan luka-luka akibat sabetan senjata tajam. Di scene ini kita melihat ada seorang pemberontak yang selamat. Sebut saja namanya si Gigon, Gigi Gondrong. Di sini si Gigon mengalami kaki yang terluka karena kakinya putus oleh senjata sang predator. Namun di sini Naru membantunya dengan syarat Naru dikasih tahu bagaimana cara menggunakan senjata api ini, dan Gigon pun memberitahu secara detail bagaimana menggunakan senjata api ini agar bisa digunakan
dan ditembak. Gigon pun diberi obat oleh Naru, dan Gigon pun pingsan. Namun sang predator pun muncul dengan tiba-tiba. Tapi Naru merasa aneh, kenapa sang predator ini tidak bisa melihat si Gigon? Karena bunga Totsuya yang dimakan oleh si Gigon mendinginkan darahnya, sehingga sensor panas yang digunakan oleh sang predator tidak berfungsi. Di adegan ini kita melihat si Tabe menyerang sang predator. Namun di sisi lain Naru mengetahui cara kerja helm sang predator tersebut. Di sini Tabe bergelut begitu sengit melawan sang predator. Namun apalah daya, sang predator mempunyai kemampuan kamuflase yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, dan itu menjadi kelemahan Tabe untuk menghadapi sang predator. Dan akhirnya Tabe pun terbunuh oleh sang predator ditusuk dari belakang. Dan Naru pun terkejut melihat Tabe sudah mati. Dan akhirnya Naru pun berhasil melarikan diri dari sang predator dan segera membersihkan dirinya dari darah-darah yang tercecer di tubuhnya. Naru pun segera cuci-cuci dan bersih-bersih. Di sisi lain, Naru melihat pentolan gerombolan Prancis yang pernah menyekapnya dulu. Dan Naru memiliki rencana untuk menangkap orang ini. Dan Naru pun menyusun rencana bagaimana bisa ngerjain orang ini. Dan akhirnya ketika sedang cuci muka, si ini orang pun kita sebut saja namanya si Bobby. Si Bobby lalu terkejut ketika bangun, kakinya sudah buntung dan dikerubuti oleh tikus-tikus. Si Bobby pun melihat senjata yang terbaring di atas bebatuan, dan si Bobby pun segera berusaha untuk meraih senjata tersebut. Terus merangkak untuk meraih senjata tersebut. You think that I'm not a hunter like Threat? Di sisi lain, Naru sedang memakan bunga Totsuya, yang mana bunga ini bisa mendinginkan darahnya sehingga dia tidak bisa terlihat oleh sang predator. Dan si predator pun akhirnya memangsa si Bobby ini yang memegang senjata. Dan Naru pun menembak dari belakang kepala sang predator dan mengambil helmnya. Di sisi lain, Naru pun yang sudah mencuri helm sang predator mempersiapkan helm tersebut untuk dijadikan jebakan nantinya. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Dan di sisi lain, sang predator pun sedang menyusuri jejak-jejak darah yang tercecer di tanah. Sampai mana jejak darah ini berujung. Ternyata itu adalah suatu jebakan yang dibuat oleh Naru. Sedangkan Naru sudah siap-siap di atas pohon untuk menerkam sang predator. Naru pun meloncat ke atas predator dan menusuk-nusuk predator tersebut sampai kelenger. Di sini kita melihat Naru bertarung begitu sengit melawan sang predator sampai akhirnya
Setelah Naru terdesak, Naru pun segera mencabut si gigi predator dan menancapkannya di jidatnya. Aduh, sakit. Lalu Naru pun mengikat kakinya dan kepalanya, lalu menceburkannya ke dalam rawa. Namun si predator bangkit dan membidikkan senjatanya ke arah Naru, namun tidak sadar bahwa helmnya telah membidik kepala sang predator sehingga senjata makan tuan pun terjadi. Dan film pun tamat. Bagaimana saudara-saudara? Film yang begitu mengesankan, bukan? Jangan lupa di like dan di subscribe. Ini hanyalah sebuah tutorial dulu. Dan selanjutnya saya akan mengupload film-film yang menarik ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.